Gimana ceritanya? Ini udah tutupin. Malam. Ya, malam teman-teman. Kita ketemu lagi di IG Live hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Iya, udah sampai ya di bulan Oktober. Nah, eng. Halo, malam Alexandrita. Iya. Gimana nih? Semingguan ini gimana? IHSG udah belok ya, teman-teman. Seperti yang ya sudah dibahas dari 3 minggu kemarin. Ya, setelah bikin all time high. Gimana, aman teman-teman? Portonya aman semuanya? Yang trading gimana? Yang investasi gimana? Ya, oke. Ya, pertama nanti kita akan bahas dulu IHSG, kemudian gold, terus USD juga. Ya, gold, ya gold boleh deh. Ya, XAU IDR. Yuk, sama-sama kita lihat dulu yang pertama. Nih. Brand ya, oke. Tadi juga ada yang mau tanya Harum ya, sebentar. Saya bikin catatannya dulu nih. Oke, kita lihat dulu ini ya, IHSG ya teman-teman. Oh ya, oke. Kita lihat IHSG-nya. Ini IHSG di time frame mingguan teman-teman ya. Jadi ya ini pas ya teman-teman, di area 79 sekian. Ini area Fibonacci, rasio Fibonacci ya 261.8, dan IHSG bikin all time high benar-benar sampai di area ini di 7910 ya. Kemudian sampai di sini dan di 3 minggu belakangan akhirnya sekarang dalam arah pelemahan. Kalau melihat posisi seperti ini, IHSG ada support di kisaran 7.450, kemudian di 7.290. Teman-teman mungkin yang mau porsi investasi, mungkin bisa ya, yang kalau investasi sih bebas ya teman-teman, aturannya mau beli atau mau nambah pas lagi ada dana silakan, atau mau setiap tanggal-tanggal tertentu ya silakan. Tapi kalau misalnya juga mau pakai analisa teknikal untuk kita tahu di mana boleh nih mulai nambah lagi, ya kalau saya pakai view analisa teknikal, saya akan menunggu di area-area support. Kalau di sini di chartnya si IHSG ada di 7.400 dan di 7.300 gitu ya. Oktober kita baru minggu pertama nih, masih ada 3 minggu lagi. Tenang, bisa jadi kesempatan untuk nambah gitu ya. Erik yang kemarin sempat WhatsApp kasih tahu ya Ci. Nah ini udah nih di spill ya. Silakan disiapkan uangnya. Oke. Kita akan lihat lagi. Ini adalah chart XAU IDR. Ini adalah emas ya teman-teman. Dia juga bikin all time high. Kalau lihat di chart itu di kisaran tertingginya di 1328. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di Antam itu udah lebih tinggi gitu ya, udah di 1,4-an. Minggu lalu saya sempat patungan sama teman-teman buat kado teman ulang tahun, itu emasnya tambah tinggi gitu. Jadi saya bilang udah langsung beli aja daripada naik terus gitu ya, udah langsung dibeli gitu. Dan itu harganya masih naik. Nah, emas itu resisten berikutnya ada di 1349. Ini berdasarkan chart ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat di Antam itu juga bisa cek di websitenya. Tentu harganya lebih tinggi gitu ya. Kalau saya biasa ada di Mall Arta Gading gitu ya. Terus kita lihat satu lagi USD ya.
USD kemarin tiba-tiba lompat, jadi pagi-pagi masih 15.100-an gitu ya, 15.200, tapi terus malamnya lompat sampai berapa nih, tertinggi 15.400, dan saat ini ada di 15.479. Potensi penguatan masih terbuka, menguji area resisten di 15.600, di 15.700. Nah, ini kan 2 bulan lagi kan ada, ya udah mau liburan ya. Nah, teman-teman tuh yang mau ngumpulin uang buat nanti jalan-jalan liburan, ya boleh-boleh aja nih, ya mumpung belum naik tinggi gitu ya. Masih ada potensi penguatan sampai 15.6, 15.7, 15.9 nih di sini gitu ya. Ya itu sih teman-teman untuk view-nya IHSG, terus emas sama USD IDR. Terus saya bahas dulu yang tadi tanya Harum ya. Jadi Harum area 14.440 itu adalah area resisten. Ngelihat gerakan 2 hari terakhir ini terbuka potensi pelemahan menguji area support. Support terdekat dari Harum itu di 13.60 sampai di 12.80 ya. Waspada kalau misalnya jebol di 12.80, maka akan terbuka potensi pelemahan sampai di 1170. Yang mana emang nih 14.40 nih area resisten kuatnya sih. Kalau misalnya dia sampai berhasil menguat di atas 14.40, menguat ya, menguat tuh ditutup menguat di atas 14.40, maka resisten berikutnya di 15. Jadi kalau kamu yang trading ya dipantau aja trailing stopnya gitu ya. Kemudian ini ada tadi yang tanya brand ya. Brand, kita lihat ya brand. Brand begini teman-teman, seperti sudah dibahas di IG Live minggu kemarin. Jadi kalau kita lihat brand ini ada potensi double top, yang mana pola ini terkonfirmasi apabila harga ditutup di bawah level 5.500, dan saat ini brand ada di 6.950. Jadi 5.500 ini jadi support kuat dan support penting. Nah, brand ini selama bisa bertahan di area, bisa bertahan atau ditutup di atas 6.900-an, ada potensi untuk penguatan dia sampai ke 7.400, kemudian 7.800. Sebaliknya kalau dia ditutup di bawah 6.900, ada potensi untuk bergerak di rentang bawahnya 6.375 sampai 5.500. Itu untuk brand ya. Saya coba lihat kolom question dulu. Ini Suyoko tanya BBRI dan TAPG. Oke. BBRI ya. Oke, BBRI ini udah confirm ya ascending ini sih ascending triangle, tapi dia break bawah, berarti targetnya ke sini gitu ya. Memang targetnya pelemahan. Kalau melihat potensinya BBRI saat ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Artinya masih terbuka potensi penurunan ke support 4.830, 4.610 sampai di 4.490. Jadi kalau misalnya kamu yang trading, mudah-mudahan yang trading udah keluar posisi. Tapi untuk yang belum punya posisi, kalau saya masih wait and see kalau saya ya. Jadi BBRI ini udah pernah dibahas, saya bikin analisanya di Instagram feed saya, bahwa ada pola inverted head and shoulder, dan dia sudah menyentuh targetnya di 61.8% dari target pola inverted head and shoulder ini. Yang mana kalau misalnya dia mau melanjutkan kenaikan lagi, dia harusnya bisa bertahan di 4980. Tapi apa daya sekarang melorot ke bawah 4860. Ya kira-kira gitu. Kalau memang mau naik, ya udah nahan dong di atas support ini. Tapi kalau misalnya nggak bertahan, maka ada potensi masih terus pelemahan. Yaitu untuk BBRI. Terus TAPG ya. TAPG resistennya berikutnya ada di 890, supportnya ada di 825. Ini untuk TAPG. Kalau ngelihat arah sih masih arah naik ya. Sekarang lagi semoga masih bisa lanjut naik, ditutup di 8, masih bisa tutup di atas 890 gitu sih ya.
Saya baca lagi ya, apalagi nih yang ditanya ke kelelep chatnya sebentar ya. Edi Cuaca tanya UNTR dan BBRI. BBRI-nya udah ya, sekarang saya bacain UNTR. Nah, UT ini ada resisten di 27650. Ini jadi resisten dia ya dari Agustus 28 dan belum bisa ditutup menguat di atas itu. Berarti kalau lihat potensi kayak posisi kayak gini, masih nih dia ada potensi mungkin sideways dulu di area 27125 terus 26700. Nah, supportnya ada di 26700 sama 26225. Ini untuk ITMG. Nah, ITMG ini sebentar. ITMG ini mau bagi dividen. Ex date-nya itu 8 Oktober. Berarti besok tanggal 7. Berarti besok kum. Ya. Nah, teman-teman, UT ini besok tanggal 7 itu kum. Jadi teman-teman yang masih memegang saham UT sampai penutupan besok itu berhak dapat dividen. Besaran dividennya Rp667 per lembar gitu ya. Nah, nanti di tanggal 8 Oktober itu ex date. Biasanya tuh kalau ex date tuh ditutup dibukanya gap down. Biasanya gitu ya. Nggak selalu, tapi kalau yang saya suka pantau sih begitu. Jadi ini tadi yang tanya siapa ya? UT ini ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti hari Selasa ya, dia dibuka gap down gitu ya. Terus Wi Hardi tanya Goto. Oke, saya lihat dulu Goto. Wow. Hanya masih ke bawah nih. Jadi Goto supportnya di 57, 54, 50. Resistennya 63 sampai 65 gitu sih Goto ya. Kalau dia mau menguat harus bisa bertahan di atas ya 57 ini. Kalau enggak ya berarti arahnya masih ke sini ya. Itu untuk Goto. Saya scroll lagi ya ke bawah. Kalau yang tadi udah ketutup apa? Len tanya BTPS. Oke. Seingat saya sih BTPS majornya turun ya. Iya tuh ya, BTPS major trendnya turun ya, gini teman-teman tuh ya BTPS. Oke. BTPS itu all time low nya di 1020. Sekarang kayak gini. Jadi kalau lihat posisi seperti ini, BTPS masih ada potensi untuk pelemahan ke area 1120, 1075 dan 1020. Sebaiknya sih nggak turun di bawah 1020 ya, karena kalau nggak melemah lagi nih ke 850. Kira-kira begitu ya Len. Sandy, LK, LPKR, LPKR coba ya. LPKR ada resisten di 110, 113, supportnya di 100 gitu ya. Dari Juli dia menguat ya, kira-kira seperti ini pergerakannya LPKR. Bentar ya. Saya scroll dulu ke bawah karena yang tadi di atas-atas nggak kebaca. Bevin udah. Bevin belum ya? Iwan. Bevin. Bevin ini nih ya. Ini ada area resisten di sebentar. Salah deng. Ini bukan Bevin yang bentar. Bevin ini BFI Finance. Bevin ini nggak bisa gini. Bevin ini weekly ya teman-teman ya. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 bulan ini dia nggak bisa lewat area ini Fibonacci 1025 ya. Nih saya gedein tuh. Nih dia nggak bisa lewat 1025 udah beberapa minggu. Akhirnya dia ditutup melemah ya minggu ini sampai di 910. Kalau pelemahannya terus berlanjut
dia tes 845 kemudian 800. Ini kalau 800-nya ditembus ke bawah, saya sampai belum hitung nih kemana lagi gitu ya. Jadi sementara begini dulu. Pokoknya waspada kalau ditutup di bawah 800 ya. Kalau punya posisi ya tentukan stop lossnya yang ketat sih. Soalnya ini trennya kan lagi turun. Ya. Johnson brandnya udah. Edi Cuaca tanya Astra ASII. AS ini saya ingat dia masih sideways ya. Nih. Ini weekly ya. Ya. Dia masih sideways di kisaran, bentar saya lihat daily-nya nih. Dari Agustus sampai sekarang dia masih sideways di kisaran 5.000 sampai 5.250. Jadi area resistennya sekarang di 5.250. Kalau misalnya setiap koreksi dia bisa bertahan di atas 5.000 bagus. Terus berikutnya dia bisa bertahan di atas di sini 5.075 bagus gitu. Tapi waspada kalau misalnya ditutup di bawah 5.000. Kenapa? Karena akan terbuka potensi kembali menguji area 4930, 48, 45, 80. Sebaliknya kalau dia bisa ditutup menguat di atas 5250, maka welcome 5450. Itu untuk ASI ya. ASII. Cipta Hartawan tanya Antam. Oke. Antam ya 2 hari ini merah ya, terkoreksi. Area supportnya ada di 1465, 1425 sampai 1395. Resistennya di ini pas ya, di Fibonacci 1590. Bila dia bisa lanjut kuat, maka berikutnya ada di 1650 gitu. Ini untuk Antam ya. Banyak yang tanya BBRI ya, tadi udah ya. Daniel Hesbon tanya KLBF. Oke. Wah, ini sideways nih KLBF. Bentar ya, saya gambar. Nih ya. 1700 ini adalah level support yang perlu diwaspadai. 1690 sampai 1700 ya. Trennya sih kalau ngelihat dari bulan Mei masih naik ya, teman waspada aja kalau ditutup di bawah 17. Kalau misalnya lanjut penguatan, maka resisten berikutnya ada di 1800. Itu area-area terdekatnya ya. Oka Hamidian, Bumi, kita lihat Bumi ya. Bentar. Bumi ya, bila dia bisa bertahan di atas 125 masih terbuka sih potensi penguatan gitu ya. Resisten berikutnya ada di 171. Itu untuk Bumi. Oke, sebentar saya scroll. BBNI. Dan ini namanya susah nih disebut Vivi ya. BBNI. Ya. BBNI area support kuatnya ada di 5275. Kalau ini kelihatan ya, teman-teman lihat nih. Kalau misalnya ditutup di bawah 5275, maka dia ada potensi ke tes 5000 sampai 4990 nih BBNI. Ya. Gitu. Dipantau aja. Berikutnya Excel sama SMGR. Nah, Excel ini ada channel. Bentar ya. Ingat banget ya. Saya buka weekly. Nah, ini lebih kelihatan. Nah, ini Excel ya. Jadi ini channel ini udah dibikin dari itu lama sekali, lihat. Ini dari 2016. Kalau teman-teman bisa lihat ini ada garis ya. Aduh. Enggak, ini ya enggak kelihatan ya. Kelihatan ya, ini ada garis ya. Garis miring-miring bintang.
Ini dari 2016 nih teman-teman. Sekarang 2024. Nah, ini masih valid garisnya. Masih valid dan kelihatan nggak ya? Nih saya zoom. Ini area resistennya 2370. Ini weekly ya teman-teman. Dari mana? Dari Juli ya. Bolak-balik 2370 nya ini belum sanggup ditutup di atas itu. Jadi kalau dia belum sanggup ditutup di atas 2370, ya potensinya ke gini gitu ya. Karena channelnya adalah channel turun. Jadi dengan kita ngelihat pakai channel ini, kita tuh bisa ngelihat kecenderungan gitu, jangka panjangnya ke utara apa ke selatan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Excel, kita zoom, kita perbesar ya. Kalau kita ngelihat Excel, berarti range pergerakan dia itu saat ini kan ditutup di 2250. Range pergerakan dia kalau dia menguat ya paling resistennya 2370. Tapi kalau dia melemah dia ke 2160, 2060 gitu ya. Itu untuk Excel. Tadi apalagi ya? Mohon BBRI-nya diulang. Tadi udah BBRI-nya. Nanti Hari Suherman tinggal lihat rekamannya ya. Jadi saya bisa bisa bahas saham yang lain yang teman-teman tanya gitu. Lita Rusvita tanya BBCA. BBCA ini weekly ya teman-teman. BBCA ini weekly. Dia kemarin bikin all time high di 10.950. All time high itu adalah area yang paling tertinggi yang pernah disentuh oleh harga. Nah, ini di weekly chart high-nya itu yang disentuh itu di 10.000 ini loh. Teman-teman lihat di sini nih. Kalau buka trading view ini kan ada high, ada ini nih. Sini ya, saya yang kemarin ya. Itu adalah high, titik tertinggi yang pernah disentuh. O itu opennya, low itu harga terendah pada periode yang kita lihat, dan close-nya itu 10.650. Nah, BBCA itu tertingginya di minggu di 23 September itu tertingginya di 10.950. Ini Fibonacci-nya 10.900. Jadi more or less dengan bantuan Fibonacci kita tuh bisa ngelihat gitu. Kalau dia tertinggi kemana, kalau dia turun ke bawah juga all time low-nya kita bisa lihat gitu ya. BBCA ini posisinya sekarang ada di area support di kisaran 10.400. Kalau dia pelemahan, lanjut pelemahan, dia akan tes 10.275, kemudian 10.100 sampai ke 9.875. Nah, kalau dia menguat ya kira-kira 10.600, 10.775 gitu ya. Nah, ini kita lihat nih daily lebih jelas ya nih, kelihatan. Nih all time high-nya itu di 23 September di 10.950. Kalau BBCA bisa bertahan di atas 10.400, maka dia ada potensi penguatan 10.600. Tapi kalau dia ya ditutup di bawah itu ya arahnya ke sini gitu. Kalau pakai Fibo kan jadi gampang ya. Kita ngelihat atas bawahnya gitu. David BBHI ya, David Chalit BBHI. Bang Alo. Wah, gimana nih? Nih coba deh teman-teman deh bantu saya. Nih kalau ngelihat kayak gini menurut teman-teman nih potensinya ke atas apa ke bawah nih teman-teman? Coba teman-teman deh yang bacain, saya kan jadi nggak enak nih ngebacainnya. Teman-teman kalau ngeliat chart kayak gini, menurut teman-teman potensinya utara apa selatan? Menurut teman-teman, coba. Kalau lihat bentuk kayak gini nih, potensinya lebih besar ke sini apa ke sini? Daniel Hesbon bilang selatan. Selatan gitu, ke bawah ya. Ini teman-teman nih yang jawab selatan. Jadi ya tuh ya, masih semua bilangnya ke selatan. Jadi kadang-kadang ya teman-teman,
kadang-kadang kalau kita punya posisi gitu ya, terus kita ngelihat chart, kadang-kadang kita jadi tidak bisa objektif gitu. Jadi kita mungkin perlu POV orang lain gitu untuk membantu kita, bener nggak sih gue nih objektif nggak sih gitu ya. Ini Rafael Cokro jawab bawah. Ini kebanyakan semua bilangnya selatan tuh ya, selatan atau bawah atau turun. Iya ya, jadi ya itu. Sekarang saya tambah ya, ini kan kita lihat cuman segini ya teman-teman ya. Saya buka chart weekly ya teman-teman ya, nggak apa-apa nih teman-teman, saya ajak berselancar waktu. Nah kalau kita lihat chart weekly-nya juga seperti ini, kita tuh lihat, masya amplop ya, dari 6.000 tuh. Apalagi dengan lihat track recordnya kayak gini, kita jadi bisa ngelihat potensinya tuh lebih besar naik apa turun gitu. Jadi emang ini kan ada naik-naiknya ya. Emang pas lagi turun tuh ada toh naik-naiknya juga, tapi naiknya tuh nggak langsung ke angkasa. Jadi sebentar kena resisten turun, kena area-area penting Fibonacci dia turun gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Kadang-kadang kita perlu ya, kalau kita lagi pegang posisi kan suka nggak objektif. Jadi kita perlu lihat POV orang lain gitu. Nah ini kalau tadi semua udah jawabnya selatan, ya memang saya pun melihat ini potensinya lebih besar potensi untuk turun gitu. Nah yang perlu diwaspadain kan ini nih 660 nih Fibo 660. Nah kalau ini ditembus, ya ampun ya, ini nanti saya bisa ukur lagi sih, di sini ada tangga-tangga, nggak langsung ambrol ke 200, tapi di sini ada tangga-tangga lagi, ntar ada naik bentar, kira-kira gitu ya. Oke, Daniel Hesbon, ada pola descending triangle dari 3 chart merah strong itu. Iya, ada pola-pola, dan itu membantu kita untuk melihat kecenderungan harganya kemana gitu ya. Nah tadi juga ada yang tanya nih, Archie Meyer Agro, iya. Ada juga tadi BMTR ya, bentar ya, saya jawab yang agro dulu. Sama nih Archie, yuk kita lihat yuk Archie Agro. Ini kan weekly ya. Nah, ini gimana nih? Bagaimana nih? Tuh, ya. Ini turun, sliding, ini udah kayak main perosotan gitu ya. Sliding sekarang lagi ada di bawah gitu ya. Ini mulai dari 2023 nih, teng ke bawah ya. Apakah dia akan naik lagi? Ya kita lihat nih, belok nggak? Dia belok nggak? Nah ini ada yang namanya pola itu saucer ya. Bentar ya, apa lagi nih? Cilinda ngomong bahasa apa lagi? Bentar ya, saya buka ini nih. Namanya pola itu namanya saucer, dan memang ini nah ini lama nih ya. Ini pola pembentukannya tuh lama banget gitu ya, di bawah gitu. Nah apakah ini akan jadi saucer? Kita lihat. Kalau jadi saucer kan namanya panci kan gini ya, belok ya, belok nggak dia selama ini sih, dia masih ada di dasar gini. Nah jadi Archie tadi kan tanya agro, ini chart weekly. Kalau lihat agro kayak begini ya, dari Agustus 19 dia nggak bisa ditutup di atas 296. Jadi kalau lihat kayak gini, potensinya sih dia masih bisa tes 250, 216 gitu ya Archie untuk agronya ya. Terus saya tadi ada yang tanya BMTR, saya jawabin dulu ya BMTR-nya. Tah sama tuh, gimana dong teman-teman? Ini weekly tuh, horor ya. Ya ini pedihnya lah tuh. Nah jadi gimana nih? Tuh. Kita nggak tahu sih sampai berapa lama dia di bawah. Nah nggak tahu. Nah ini BMTR juga kalau lihat bentukan kayak gini 216
ini potensi besok tes 200 tuh terbuka lebar sih gitu ya. Jadi ya gini deh, soalnya gitu, menghujam bumi gitu teman-teman ya. Oke. Muraga ya tadi yang tanya BMTR. Tia tanya JPFA. Oke, JPFA. JPFA mencoba untuk ini ya, keluar dari major downtrendnya, dan saat ini dia sedang swing turun dengan support terdekat di 1370 1335. Kalau dia bisa bertahan di atas ini, lanjut nih dia ke sini. Tapi kalau enggak ya dia bisa turun 1280 1215 gitu Tia untuk JPFA-nya. Len tanya TINS. Kita lihat nih TINS ya. TINS ini area 1175 ini adalah area resisten ya. Dari mana sih Ci? Ini saya cuma pakai bantuan trendline aja kok ya teman-teman. 1175 itu area resistennya ya. Ini di minggu ini dia udah sampai nih di sini ya. Kalau dia lanjut penguatan, maka berikutnya di 1240, kemudian di 1335, 1435. Saya buka dulu ya. Nah, tuh ya nyangkut nih. Minggu ini dia nyangkut di sini. Oke, kelihatan tuh. Ada beberapa beberapa konsensus dari analisa teknikal ini tertahan di sini. Nah, tapi kalau misalnya dia lanjut kuat ya 1240. Kalau ada merah-merah maka dia akan uji terdekatnya 1105. Gitu ya, line untuk TINS-nya. Sinta tanya Asri. Oke, Asri mana Indonesia? Nih ya, Alam Sutra. Asri supportnya terdekat di 206 ya, kemarin di 210. Kalau ditutup di bawah ini 193 170. Resistennya di 236. Kalau ngelihat dari 18 September ini pas banget nih. Yang saya waktu itu juga ya udah cerita lah ya di minggu 2 atau 3 minggu berikutnya di IG Live saya udah cerita juga posisi saya, bukan di Asri tapi di tempat lain. Dan ini udah mulai swing turun gitu. Ngelihat bentukan formasi seperti ini, kalau dia bisa tahan di atas 206 dan ditutup di atas 226 ada potensi penguatan. Tapi kalau sebaliknya ya dia ke bawah gitu ya untuk Asri. Berikutnya Etik tanya BRPT. Nah, ini saya ingat juga chartnya. $1035. Oke, ini ingat chartnya karena saya ya bolak-balik ya. Jadi 1035 ini adalah support yang perlu diwaspadai ya teman-teman ya. Jadi ini kan chart harian. Kalau dia nggak bisa ditutup di atas 1035 ya welcome ke 945 terus 905 gitu. Ini yang kemarin saya cerita di IG Live berapa minggu lalu tanggal 18 September. Ya udah cerita ya teman-teman, nanti lihat aja rekamannya. Kadang-kadang memang waktu kita trading itu iya kan ini ada analisa teknikal juga, tapi juga ada hal lain, bukan cuma analisa yang perlu teman-teman, tapi perlu juga trading psychology. Kalau lagi nggak bisa mantau ya nggak ambil posisi dulu atau ya keluar. Nah itu saya share di minggu lalu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi sakit atau lagi riuh gitu ya, tahu nih nggak bakalan bisa mantau, ya nggak usah maksain trading daripada nyangkut. Kira-kira begitu. Lebih baik nggak cuan daripada rugi. Bener nggak? Bener nggak? Coba ya. Lebih baik
nggak cuan daripada rugi. Benar apa benar? Gimana menurut teman-teman? Daripada kita FOMO, aduh yang lain udah punya posisi nih, udah pada punya posisi, saya belum ada posisi yang hijau nih, jadi kita serabutan gitu ngambil posisi. Lebih baik nggak cuan daripada rugi. Udah gitu nyangkut kan gitu. Bener ya? Gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin teman-teman yang pernah FOMO? Aduh, yang lain nih pada ribut nih udah cuan-cuan, saya belum punya posisi gitu, jadi serabutan gitu, ngambil ngebuka posisi. Kira-kira bentul. Tuh bener nih Ibu Dewi Tuti, mending tetap jadi saldo RDN. Ih keren banget ya. Saya copy ya, izin ya, nanti saya tulis ya di ini ya, mending tetap jadi saldo RDN. Nanti saya tag ya namanya Ibu Dewi Tuti ya, karena kan ibu yang ngomong nih. Keren ya, daripada kita paksain, apalagi ini udah bulan Oktober gitu ya. Ya udah sabaran dikit lah gitu ya, kita nunggu diskon ya. Kalau ngerti analisa teknikal kan mendingan aja gitu ya, terus tak gabung sama ini belajar trading psychology nih gitu ya. Belajar analisa udah ya, terus psikologi berikutnya, percaya deh teman-teman, ini loh kuncinya. Ini nih, buku ini memang kelihatannya gampang gitu ya untuk dibaca. Aduh ini mah sejam juga selesai tuh, ini cuma beberapa halaman. Ceritanya juga bahasanya juga sederhana. Nah ini penting banget, kita mensyukuri turunan. Bener ya, sekarang kan lagi pada turun, mensyukuri turunan. Sekarang saya tanya coba ya, menurut teman-teman kok turunan mesti disyukuri? Menurut teman-teman gimana tuh, kenapa turunan mesti disyukuri? Kenapa menurut teman-teman? Nggak apa-apa ya, ngobrol sebentar ya, habis ini saya bahas lagi saham. Menurut teman-teman, kenapa turunan mesti disyukuri? Coba deh, pengen dong tahu. Diskonan. Awong ketawa si Awong. Wong, keren nih Abong, abis dieng trail run. Bisa serok harga bawah, iya. Menikmati. Ini Wong, gue kasih tau lo Wong ya, ini gue nulis ini nih gara-gara lari di GBK tanjakan turunan tuh sama ketua kelas lu. Ini Wong diajak naik turun. Itu dulu kan pelari baru ya Wong ya, diajakin kayak gitu kan lumayan ngap, tapi gara-gara itu gue jadi dapet tulisan ini nih Wong, menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Nah gitu, iya. Itu loh yang bukit, lu tahu kan bukit yang di GBK itu Wong. Jadi begitu kita turun, wah kan nikmatin turun pasti naik dulu gitu. Nih ya teman-teman bilang, kenapa kalau Adi Pribowo bisa dapat BBRI harga diskon? Cakep Adi, cakep. Dewi Tuti untuk nambah posisi, cakep. Daniel buat beli di bottom, keren. Buat beli diskonan. Nah, waktunya buat serok di harga bawah, iya. Supaya bisa dapat harga diskon, iya. Bisa buy on weakness, karena posisi cash lagi standby. Betul. Jadi kalau naik terus mah, kita yang udah trading, udah jual kan kita pengen masuk lagi, bener ya. Kita pengen beli lagi tuh kalau trading. Tapi kalau yang mau investasi kan gini tuh, kata Tio, siap-siap untuk buy lagi atau koleksi. Betul banget. Jadi memang ya itu, turunan perlu disyukuri. Saat turun kita punya uang untuk beli, betul banget, supaya bisa betul gitu. Jadi jangan nah ini kalau kayak TV nangkap pisau jatuh. Nah kalau ini agak bahaya sih. Kenapa? Kalau pisau jatuh ditangkap kan, kalau pisaunya, ini pisau nih jatuh,
ditangkap lah. Kalau bisa masih mau turun kan nembus tangan berdarah gitu ya, tapi kalau tangannya kuat sih ya nggak apa-apa. Ya cuman dipahami kan kalau pisau jatuh, kalau pisaunya jatuhnya belum habis gitu ya. Bentar nih, saya ada ilustrasi yang ini banget nih, saya buka chart weekly aja deh nih ya. Kita pikir dia udah selesai di sini. Ini kan kayak nangkep pisau jatuh. Kita pikir dia udah selesai di sini. Tapi market selalu lebih benar daripada kita. Market selalu benar. Dia masih mau turun. Kita udah halangin di sini. Berdarah nggak tangan kita? Iya, berdarah gitu. Jadi ya sampai biarin dia sampai nancep kayak gini nih. Dia masih mau turun. Biarin aja turun sampai dep. Market kasih tahu, aku pengen rebound dulu, baru kita serok. Ini sih saya ya. Teman-teman nggak mesti sama saya, tapi kalau ilustrasi saya nangkap pisau jatuh tuh kayak gitu. Kalau teman-teman tahu resikonya bisa berdarah-darah ya nggak apa-apa. Cuman tahu kalau nangkep di sini masih bisa turun ke sini. Saya ingat BBRI waktu itu sih, Hendy ya, BBRI ya, waktu yang turunan kemarin. Dia bentar. Ini nih. Nah, di sini nih. Dia turun dia beli terus. Ya kalau uangnya nggak berseri mah nggak apa-apa, bebas gitu. Jadi masing-masing orang punya preference dan punya manajemen resiko sendiri-sendiri. Cuman saya ngebacain aja. Kalau temen-temen nangkep pisau jatuh dan pisaunya belum mau nancep, dia masih mau turun, tangan teman-teman bisa berdarah gitu. Artinya apa? Bisa nyangkut nih. Nah kalau duitnya nggak berseri ya nggak apa-apa, turun beli, it's okay. Kalau itu works buat teman-teman ya nggak masalah juga ya. Cuman kita tahu dia masih mau turun gitu. Ini tadi BBRI ya. Tadi siapa yang tanya yang minta diulang? Nah itu kebetulan nih BBRI ya. Ini masih ada potensi 4790 gitu ya. Support di situ sampai 4690 gitu ya. Cat TV mungkin yang maksudnya Cathy lagi ada turunan nih, kita bisa beli, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau saya ya idiem nangkep pisau jatuh asal tahu resikonya berdarah gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Ini saya tinggal berapa menit lagi ya, tinggal dikit lagi ya. Market Tio emang bener, market selalu bener, kita yang harus belajar sama dia gitu. Kalau Ibu L, kalau turun saya pilih WNSC sampai ada pembalikan arah. Betul. Aku pun begitu. Jadi memang tipe-tipe trader kan beda-beda ya. Ada orang yang avoiding risk. Ada orang yang memang lebih berani spekulasi buy, it's okay. Yang paling bener kan yang cocok sama masing-masing, yang ujungnya nanti cuan. Kan begitu. Bener gak? Ya kan? Ya, dulu saya lebih berani ngambil resiko, tapi mungkin dengan di market diajar dan dihajar gitu ya. Jadi lebih berhati-hati, dan mungkin umur juga ya mungkin umur juga. Jadi dan aktivitas itu sih ya. Iya Pak Hari Suherman, sama-sama. Nanti lebih lengkapnya nonton rekamannya ya Pak, ada kok nanti di IG Instagram saya ya. Oke, lanjut nih. Randy Empel, bener gak sih bacanya Randy Empel? Sorry ya kalau salah baca ya. Bahas Pani. Oke, Pani ini nama teman saya nih, Pani nih yang kemarin baru ulang tahun nih ya. Oke, kalau kita lihat kayak gini teman-teman, ada potensi untuk dia melemah menguji support 10.125 nih untuk Pani ya. Oke, udah ya, Randy ini udah dibaca nih Pani ya. Oke, tadi ada yang nanya BRIS, sebelum kelupaan nih, makanya saya tulisin, takut kebablas nggak kebaca. Saya bacain dulu BRIS. Oke, BRIS, teman-teman yang di grup Happy Trade Faster, kalau ada yang gimana gitu ya, saya suka kasih warning sih teman-teman. Dan ini saya trading juga, jadi waktu itu saya ingat nih, waktu muncul di sini saya sempet teks juga sih di grup, saya mention, aduh saya lihat
lihat bentukan begini nggak seneng gitu ya. Jadi nggak bisa diabaikan. Dan lagi dia udah nyampe ya, ini ada pola. Ingat saya, ini ada pola inverted head and shoulder nih ya. Saya ingat, siapa yang ada di grup Happy Trade Investor boleh nggak kasih jempol teman-teman. Tadi ada Rafael Cokro ya, Rafael Cokro yang saya ingat. Rafael Cokro kenapa? Karena dia nanya terus saya jawabin ya habis IG live minggu lalu. Yang ada di grup Happy Trade Investor coba deh kasih jempol. Karena waktu itu saya ingat, saya ini sih ngomongin ini gitu ya. Rafael ada, nggak tahu yang lain tadi. Oh ya, Alexandria juga ya. Jadi teman-teman, ini si Breeze ini ada inverted head and shoulder, dan pola ini targetnya itu ada di 3180 nih. Ada di 3180 ya. Dan udah nyampe pada hari ini nih, udah nyampe nih tanggal 20 September. Saya inget udah nyampe, walaupun harga masih turun naik terus, ini udah kelar ya Sislita ya, udah kelar. Saya bilang saya ambil cuannya, udah mau besoknya naik lagi ya nggak apa-apa, tapi ini udah sampai target gitu. Nah sekarang biasa ya teman-teman, kita harus paham market itu kalau udah naik ya habis itu turun, udah naik habis itu turun gitu. Nah sekarang habis naik ya turun. Nah sekarang Breeze ini area supportnya itu ada di area supportnya itu ada di 2820 ya. Kalau Breeze mau lanjut nguat, Breeze kalau misalnya mau lanjut nguat nih ke resisten berikutnya, Breeze harus bisa nahan at least di atas support ini 2820. Nah apakah udah masuk lagi? Saya belum ngecek lagi sih, tapi saya belum untuk yang posisi saya lepas di sini saya belum masuk lagi gitu ya, kan namanya tradingnya swing trader ya, satu swing selesai kan, kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi untuk Breeze seperti ini. Tadi yang nanya Breeze siapa, udah lupa, ada di atas gitu ya. Semoga bisa tercerahkan ya tadi yang nanya Breeze. Ibu Eni BBRI ketinggalan. Ibu nanti tinggal Sis Eni nanti tinggal lihat rekamannya aja, ada kok, lihat rekamannya ya gitu. Udah nih kayaknya udah dibacain semua. Nah tadi ada yang tanya beli bukunya di mana. Beli bukunya ini ada di toko ijo, linknya ada di bio Instagram saya. Teman-teman tinggal lihat, itu lengkap, mau link apa, Telegram grup Happy Trade Investor semua ada di situ ya. Nah ini Lita tanya Toba, kayak saya lihat Toba ya, yang wah ini bearish. Saya cek ya Lita sebentar, ini bearish harami, saya harus cek dulu. Oke. Toba weekly. Nah ini ya, ini bearish harami. Oke. Jadi kalau misalnya ditutup di bawah 530, maka potensinya dia swing turun dulu. Ini untuk Toba lumayan ya, dari 735 tutup di 580, ini lumayan banget gitu. Jadi kalau yang punya posisi ya dipantau ketat aja. Ini bearish harami ya Lita. Supportnya sebentar saya update dulu. Nah itu supportnya ya. Kalau ditutup minggu depan ditutup di bawah 530, potensinya ya dia swing turun dulu gitu ya untuk Toba. Oke. Brand tadi udah. Yang terakhir coba ya saya jawab PTBA. Saya takut Harum udah tadi di depan, PTBA sama Indi. Saya takut IG-nya udah habis. Tiba-tiba blek gitu aja, keputus gitu ya. Kita lihat PTBA ya. Yuti jangan lupa besok yang punya Yuti ya. PTBA pun. Nih teman-teman ya. PTBA pun sudah nyampe di area supportnya 3150. Ini juga saya tadi salah sebut loh ya.
bearish harami nih. Sebentar. Tadi bentar. Tadi barusan nanya apa ya? Toba ini bearish harami, PTBA bearish harami, apalagi itu. Dan nanti baca aja penjelasannya di sini di buku ini ya. Jadi si PTBA ini sama, kalau misalnya ditutup di bawah 2930 potensinya ke sini ya, ke support 2730. Ini untuk PTBA ya. Indi ini kan sama ya, sektor ya. Indi ini saya buka dulu sebentar. Indi kemarin kan ditutup, ini weekly ya, kemarin ditutup melemah ya. Kalau minggu depan dia ada pullback sampai ke 1600, yaitu adalah area supportnya. Tapi kalau misalnya ditutup di bawah 1600, ada potensi dia pergerakan menguji 1480. Ini untuk Indi gitu. Karum tadi udah, iya udah semuanya. Excel juga tadi udah ya. Jadi teman-teman, IG live-nya minggu ini sampai di sini dulu. Untuk teman-teman yang belum sempat mungkin keskip tadi di chatnya, bisa request di Telegram grup Vivo Princess. Teman-teman yang ada di grup Happy Trade Faster tinggal ketik aja di situ ya teman-teman. Itu dulu IG live malam ini. Kita ketemu di IG live berikutnya. Kita syukuri turunan ya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.